Halo Sobat SCISI, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Aulia Rahmi dari bagian pelayanan pelanggan. Di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang perlombaan HS Code yang beberapa waktu lalu sempat diikuti oleh KSO SCISI. Berikut profil perwakilan dari KSO SCISI. Yuk kita intip. Halo Mas Adit, Mbak Salma, dan Mas Ibnu. Halo. Pada kesempatan kali ini, kita ingin bertanya terkait kode HS itu apa sih sebenarnya? Mungkin boleh jawab dari Mbak Salma? Iya, kode HS itu sebenarnya pengkodean ya, namanya saja harmonic system. Jadi pengkodean terkait barang, di mana semua barang di dunia ini itu harus ada kodenya dan persepsinya itu sama. Jadi dari kode barang itu nanti interpretasinya itu ada 6 buah. Nah itu benar-benar harus digunakan secara bersamaan dan semua orang yang menggunakan itu persepsinya sama. Seperti itu sih. Itu digunakan untuk ekspor impor biasanya. Baik, berarti memang sangat berfungsi dan bermanfaat sekali ya. Iya. Baik, untuk seperti yang kita ketahui ya, untuk perlombaan kali ini kan KSO baru pertama kali nih. Dan untuk perlombaannya itu melalui jalur undangan atau mendaftar? Mungkin Mas Ibnu silakan. Ya, untuk perlombaannya sendiri ini jalur undangan ya, Mbak. Jadi pihak KSO SCISI diundang dari tim dari Bea Cukai. Kita diminta untuk berpartisipasi dalam yang mungkin ini event yang pertama kali juga yang dilakukan. Sebenarnya kalau untuk lomba HS sendiri bagi Bea Cukai itu di internal itu sesuatu yang setiap tahun diadakan. Nah, cuman untuk yang tahun ini itu mereka baru memulai untuk memperlombakannya secara eksternal itu dari kementerian dan lembaga. Oh baik. Jadi memang harus ada jalur undangannya terlebih dahulu ya Mas. Mungkin karena memang pekerjaan kita kan berkaitan dengan itu ya. Iya. Baik. Kalau untuk persiapan dan tahapan yang dilalui untuk bisa tampil di perlombaan tersebut itu gimana Mas Adit? Kalau persiapan dari mulai undangan ya, itu udah kita belajar bareng ya di ruang sandang, di tempat lain. Kita coba buka sejarahnya dulu, dari sejarah HS sampai ke PTKI. Kira-kira 2 minggu kali ya? Iya. Ada ya? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu lah. Oh baik. Persiapan kita ya jawab-jawab HS Code dari tiap barang yang ditanya, dibantu juga sama tim PS, sama koordinator dan teman-teman lainnya sih. Gitu. Ya, baik, berarti persiapannya juga cukup matang ya. Iya, terlalu matang bahkan. Baik. Sebenarnya mungkin dari beberapa dari kita ingin tahu nih, sebenarnya siapa sih penyelenggara dari perlombaan tersebut dan siapa saja pesertanya gitu. Mungkin Mbak Salma? Iya, sebenarnya ya kalau penyelenggaranya sendiri ya dari pengatur Bea Cukai ya, dari Bea Cukai sendiri, kemudian Bea Cukai itu mengundang dari perdagangan, perindustrian, kemudian ya lembaga-lembaga terkait lah yang biasanya menggunakan HS, surveyor seperti itu. Baik. Jadi memang sangat ini ya, pesertanya juga sangat kredibel dan sangat mumpuni gitu ya. Baik, kalau untuk tantangan yang dihadapi nih Mbak selama tadi persiapan dan juga pada saat perlombaan serta pengalamannya itu gimana sih, mungkin boleh diceritakan gitu supaya kita juga tahu nih. Iya, kalau persiapan sendiri sih kita tadi ya terlalu matang ya. Baik. Jadi kita tuh benar-benar persiapannya itu case, kemudian memperdalam explanatory note seperti itu, sehingga ketika kita ditanyakan terkait sejarah seperti itu kita sedikit lebih tidak prepare ya bisa dibilang ya. Bisa jadi bahan itu juga. Bahan itu evaluasi kalau mungkin di tahun-tahun berikutnya itu akan ada diadakan lomba kembali gitu ya. Partisipasi dari KSO mungkin itu bisa jadi salah satu saran ya perbaikan untuk kedepannya. Iya. Pada tim yang mungkin nantinya akan maju di tahun depan gitu ya atau tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kalau dari pengalaman kemarin, berkaca pengalaman dari soal-soal yang dikeluarkan, kita expect-nya itu mendalam bahwa terkait dengan pembahasan terkait dengan HS benar-benar full bahas HS ya, namanya juga lomba HS ya. Lomba HS. Tapi ternyata
nggak seperti itu juga gitu. HS berikut dengan mulai dari sejarahnya, dia udah terdiri dari beberapa kali revisi yang dilakukan gitu kan, beberapa kali edisi yang dikeluarkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga mungkin harus di-prepare juga dengan matang gitu maksudnya. Jadi sebenarnya yang dibahas itu menyeluruh ya, jadi nggak hanya HS saja gitu. Baik, kalau untuk pengalamannya gimana selama di sana? Apakah ada rasa deg-degan kah pada saat menjawab pertanyaan, atau mungkin ada pengalaman lain yang atau pengalaman unik ya yang mungkin bisa dibagikan ke kita gitu? Grogi sih pasti dan nggak apa ya, nggak expect panggungnya itu sebesar itu, kemudian gede banget memang, gede banget. Nggak expect panggungnya sebesar itu, dan lihat BC lain, kemudian juga supporternya juga banyak banget. Terus ya itu pencet belnya juga grogi. Terus ya gimana ya, deg-degan sih, pasti deg-degan itu sih. Bisa jadi pengalaman yang tidak akan dilupakan mungkin ya seumur hidup ya. Akan pernah lupa. Dan kita juga nggak expect akan ada live secara YouTube ya. Iya benar. Itu kita nggak, makanya pas kita udah selesai ternyata banyak juga yang dari media sosial, WhatsApp seperti itu, ngomong selamat ya seperti itu. Kemudian loh kok pada tahu, ternyata ada di YouTube juga live, pada nonton ternyata. Jadi banyak yang tahu ya. Oke, kalau untuk hubungannya nih Mbak antara kode HS dengan pekerjaan yang dilakukan oleh KSO itu sebenarnya apa sih Mbak? Supaya teman-teman juga lebih tahu ya, lebih paham mengenai hal itu. Mungkin boleh diceritakan atau dijelaskan? Iya, sebenarnya kalau kode HS di ruang lingkup kita juga sebagai salah satu ruang lingkup yang ditugaskan oleh perdagangan ya, untuk ada di laporan surveyor seperti itu. Jadi kesehari-harian kita juga memang mengecek HS-nya. Tapi balik lagi, pengecekan ini ya tidak melewati dari ruang lingkupnya bea cukai juga. Jadi tetap dari bea cukai yang akan finalnya, seperti itu sih. Itu. Jadi sehari-harian juga kita menggunakan HS. Jadi sangat memang keduanya ini saling menunjang gitu ya Mbak. Jadi tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak. Mas, mungkin bisa dijawab dari satu persatu ya, dari dimulai mungkin dari Mas Adit dulu. Harapan dan tipsnya nih untuk insan SCSI ke depannya kalau ada perlombaan serupa, kira-kira apa nih dari Mas Adit, silakan. Yang jelas persiapannya itu bukan hanya terkait soal HS, soal terkait sejarah itu didalami, terkait impor juga didalami, karena kemarin juga ada pertanyaan terkait impor tarif ya. Itu di luar nurul banget ya. Kok bisa tarif kan gitu. Kita udah belajar HS kok yang keluar tarif spesifik sama ad valorum ya kemarin itu. Nah itu sejarah, terus terkait impor, sama yang ketiga yaitu terkait bab-bab berapa aja sih yang harus dihafal, yang harus ditekuni, karena kan kalau soal cerdas cermat itu nggak jarang banget ditanya HS code, pasti ditanya tuh bab atau pos berapa. Nah itu kalau udah tahu gampang cepet jawabnya. Gitu. Jadi bab atau pos-pos itu kalau bisa sih dihafal bang. Itu sih. Baik, jadi memang tadi menyeluruh ya. Nah kalau dari Mbak Salma sendiri apa nih harapan dan tipsnya nih buat kita para insan SCSI? Iya sebenarnya sih sama ya, kurang lebih sama Adit. Jadi persiapannya itu nggak cuma terkait HS, tapi pengetahuan umumnya juga harus disiapin. Kemudian ya pilihlah jangan yang grogian. Secara mental ya harus kuat, harus siap ya. Mental juga. Ya karena kalau kita misalkan bisa terkait teorinya tapi pas di depan grogi juga kan bikin blank ya. Oh iya, gitu benar sih. sekali. Siap mental dan juga siap materi gitu. Ya, oke. Jadi keduanya ini harus ya supaya bisa menunjang ya. Oke. Baik, kalau dari Mas Ibnu apa nih Mas harapan dan tipsnya untuk kita? Harapannya agar kedepannya ya. Untuk tim yang selanjutnya mungkin ya. Iya, benar sekali. Siapa delegasi yang didelegasikan di tahun ke depan gitu, misalkan tetap ada lomba yang serupa itu ya. Yang seperti diinformasikan Mas Adit sama Mbak Salma itu penting ya. Maksudnya sama tambahan dari saya ya,
pemahaman utama dalam menginterpretasikan barang itu ya harus tahu benar terkait dengan KUHM HS ya. Jadi dalam ketentuan umum menginterpretasi HS-nya harus dikuasain, jadi itu nggak perlu, bukan hanya sekedar hafal tapi dimengerti beneran gitu. Baik, dipahami gitu ya Mas ya. Oke. Jadi ketika ada case ataupun soal-soal tertentu itu udah kebayang nih pasti arahnya ini nanti mau pakai KUHM HS yang berapa, dan itu sistemnya berurutan ya. Jadi KUHM HS dari nomor 1 dulu, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi nggak bisa dilengkap langsung gitu, nggak. Jadi teman-teman harus bisa mulai istilahnya dalam menginterpretasi HS itu ya sebisa mungkin ya itu tadi harus benar-benar di luar itu, nggak cuma sekedar hafal tapi benar-benar dipahamin gitu terkait dengan KUHM HS gitu. Selain itu ya baru tadi Mas Adit ya, kita hafal bab per bab, jadi nyarinya tuh nggak lama gitu ya. Jadi udah kebayang nih bab terkait dengan bahan kimia di sini gitu, besi baja di sini, mungkin terkait dengan produk tekstil dan produk-produk lainnya gitu. Baik, jadi kalau disingkat ya, mungkin dari jawaban dari Mas Adit, Mbak Salma dan Mas Ibnu tadi, pertama dimengerti, dipahami, dan secara psikis juga harus secara mental ya harus kuat gitu ya, harus siap. Jadi pada saat menjawab pertanyaan dari juri tuh bisa langsung sat-set gitu nggak sih? Iya benar. Baik, nggak kerasa nih waktunya sudah berakhir. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Adit, Mbak Salma, dan Mas Ibnu. Tapi untuk yang terakhir mungkin ya boleh dari Mas Adit, Mbak Salma, dan Mas Ibnu untuk menyemangati teman-teman atau insan SCSI yang akan mengikuti perlombaan berikutnya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Adit. Halo, buat teman-teman selanjutnya, pesan dari saya, ikan gurame, ikan gabus, ikan nila di dalam kardus. Biar silaturahmi tidak putus, kalian harus kompak terus. Asik. Oke, waduh, kalau saya berat dilangkul harus pantun. Jadi buat teman-teman atau tim selanjutnya, semangat terus, kemudian belajar, dan semoga dapat juara. Yes, semangat KSU. Ya, kalau dari saya, untuk teman-teman yang akan maju di tahun depan ya, atau di tahun berikutnya, tetap semangat dan juga jangan lupa banyak-banyakin berdoa gitu ya, biar nggak grogi gitu aja. Karena itu utamanya ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Ya, thank you banget. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sekian podcast kita kali ini, semoga menginspirasi Sobat SCSI. Jangan lupa follow media sosial kami dan like, comment, subscribe. Bye-bye.